Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang mengintip 5 kampung adat Sumatera Barat, Minangkabau, tempat tradisi matriarki masih hidup dan menginspirasi dunia. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Di tengah derasnya arus modernisasi, kampung adat, Minangkabau di Sumatera Barat tetap teguh menjaga sistem sosial yang unik di dunia, struktur matriarki. Dalam kampung adat, Minangkabau, garis keturunan dan kepemilikan harta diwariskan melalui perempuan, sebuah nilai yang bertahan ratusan tahun dan menjadi identitas kuat masyarakatnya. Banyak orang mengenal Minangkabau lewat rumah gadang, rendang, dan adat istiadatnya. Namun sedikit yang tahu bahwa di balik megahnya budaya tersebut, terdapat kampung adat yang masih menjalankan tatanan sosial di mana perempuan menjadi pusat keluarga dan pewaris utama. Kehidupan di kampung adat, Minangkabau bukan hanya tentang tradisi, tetapi tentang filosofi hidup, keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan dalam menjaga harmoni masyarakat. Berikut 5 kampung adat Minangkabau yang masih memegang teguh struktur matriarki hingga kini. 1. Kampung Adat Nagari Pariangan. Terletak di Kabupaten Tanah Datar, Nagari Pariangan sering disebut sebagai nagari tertua di Minangkabau. Kampung adat ini menjadi cikal bakal sistem sosial matrilineal yang dikenal luas hingga sekarang. Di sini, perempuan memegang kendali atas harta pusaka dan rumah gadang, sementara laki-laki bertugas menjaga dan melindungi kaum ibu. Suasana kampung masih sangat tradisional. Rumah gadang berjajar, sawah menghijau, dan masyarakat tetap menjalankan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat budaya di nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut rumah gadang, sehingga sampai sekarang masih dijumpai banyak yang terawat dengan baik. Pada nagari ini juga masih dijumpai surau, yang masih menjadi tempat tinggal untuk pria yang belum menikah. Dan pada bagian tengah dari nagari ini masih berdiri sebuah masjid tradisional yang cukup besar yang diperkirakan sudah ada di awal abad ke-19, di mana pada masjid tersebut terdapat tempat mandi umum berair panas yang masih digunakan sampai sekarang. Di nagari ini juga terdapat situs cagar budaya baru Tungku Tigo Sajarangan. Di antara jorong-jorong yang ada dalam nagari ini merupakan titik awal peradaban Minangkabau, yakni Jorong Pariangan dan Jorong Padang Panjang, yang keduanya dahulu dalam Tambo dikenal sebagai Pariangan Padang Panjang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia versi Travel Budget, sebuah majalah pariwisata internasional. 2. Kampung Adat Balimbing. Kampung Adat Balimbing di Kecamatan Rambatan, Tanah Datar, dikenal karena masih mempertahankan bentuk asli rumah gadang lengkap dengan sistem adatnya. Setiap rumah dihuni oleh keluarga besar yang garis keturunannya mengikuti ibu. Di sini, perempuan memiliki hak atas lahan, rumah, dan warisan keluarga, sedangkan laki-laki memiliki peran sosial sebagai mamak yang membimbing keponakannya. Kampung Adat Balimbing di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah salah satu nagari tertua yang masih mempertahankan pemukiman tradisional Minangkabau. Objek utamanya adalah rumah gadang Kampainan Panjang, bangunan berusia 300 tahun lebih yang dibangun tanpa paku, menjadikannya cagar budaya berarsitektur asli. Balimbing merupakan salah satu yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak di dekat ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Sejarah terbentuknya Nagari Balimbing dijelaskan oleh Datuk Rusli bahwa dahulu ada sekelompok penduduk yang bermigrasi dari lereng Gunung Marapi. Sekelompok penduduk ini mengikuti arus sungai Batang Bangkaweh. Setelah menemukan tempat yang cocok dengan sedikit lokasi yang landai dan subur, barulah mereka memutuskan untuk menetap. Orang-orang ini kemudian menjadi nenek moyang masyarakat Nagari Balimbing.
Setelah masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut bertambah jumlahnya, maka mereka memutuskan untuk membuka lahan baru. Sebagian membuka lahan baru di sekitar pohon kina yang kemudian menjadi Jorong Kinawai, sebagian lagi membuka lahan di sekitar pohon belimbing yang sekarang menjadi wilayah Jorong Balimbing. Setelah melewati banyak waktu dan perkembangan yang sudah cukup banyak, mereka melanjutkan membuka lahan di Sawah Kareh, Bukit Tamasu, dan Padan Pulai. Kawasan-kawasan inilah yang hingga saat ini menjadi daerah administratif Nagari Balimbing dengan pusat pemerintahan di Jorong Kinawai. Namun, Balimbing bukan hanya soal sejarah dan adat. Dari dapur-dapur kayunya yang sederhana lahir sajian khas yang jarang ditemui di daerah lain, tetapi melekat dalam ingatan siapa saja yang pernah mencicipinya. Hidangan-hidangan tersebut bukan sekadar makanan, melainkan cerita panjang tentang bagaimana masyarakat Balimbing menyatu dengan alam, mengambil hasil sungai, ladang, dan kebun, lalu mengolahnya dengan kesabaran dan kebersamaan. 3. Kampung Adat Sijunjung. Berbeda dari sekadar situs wisata, Kampung Adat Sijunjung masih dihuni dan dijalankan sesuai adat. Rumah gadang yang berdiri di sini bukan monumen, tetapi rumah aktif bagi perempuan-perempuan Minang yang memegang peranan utama dalam keluarga. Setiap keputusan besar keluarga dibicarakan di bawah pimpinan perempuan tertua, atau disebut Bundokan Duang, tokoh simbol kekuatan perempuan Minangkabau. Kampung Adat Nagari Sijunjung adalah representasi perkampungan dan masyarakat matrilineal Minangkabau. Kampung adat ini terletak di Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis kampung adat ini terletak di antara dua sungai yakni Batang Sukam dan Batang Kulampi. Perkampungan ini terhampar sekumpulan rumah gadang sebanyak 76 buah sebagai simbol kaum berbasis matrilineal yang masih berfungsi dan dibangun serta tertata rapi dalam satu kawasan. Di lingkungan nagari ini terdapat sawah dan ladang, pandam pakuburan, surau, masjid, pasar, jalan, dan balai adat tersusun pada area yang saling berdekatan dengan sungai. Pembentukan awal konsep nagari mulai dikenal pada abad ke-14. Sistem nagari terbentuk karena terpenuhinya syarat menurut adat, yaitu Bataratak, Badusun, Bakoto, dan Banagari. Pembentukannya diawali dengan perumusan beberapa tokoh yang berkumpul di Batangkandi sekitar abad ke-14. Menurut legenda, dalam perjalanan rapat mereka melihat salah satu anak gadis tercebur ke lumpur dan tidak ada yang dapat mengangkat, sehingga harus menggunakan kemampuan spiritual dengan menggunakan tongkat di Junjuang. Dari peristiwa tersebut muncul ide penamaan nagari, Si Putih Junjuang, tetapi karena pelafalan masyarakat akhirnya diberi nama Sijunjung. Perkampungan ini diperkirakan mulai ada sejak masa kerajaan Pagaruyung abad 16 yang memperlihatkan bentuk pola pemukiman Minangkabau. Arsitektur rumah gadang di kampung adat Nagari Sijunjung merupakan tipe rumah gadang yang tergolong kecil. Bentuk bangunannya memiliki konsep persegi panjang dengan jumlah ruangan rumah gadang bisa sampai 5 ruang. Material utama yang digunakan adalah kayu. Hal ini bisa terlihat dari tiang atau tongga penyangga bangunan rumah gadang. Selain kayu, bambu juga menjadi material yang digunakan sebagai dinding, atap, dan lantai rumah gadang. Khusus untuk material lantai rumah gadang maka saat ini penggunaan bambu mulai digantikan oleh papan dari kayu surian atau kayu dari pohon kelapa. Layaknya lantai rumah gadang, saat ini penggunaan material penutup atap yang dulunya terbuat dari ijuk juga sudah tergantikan dengan seng. Hal ini dikarenakan material tradisional ijuk membutuhkan waktu lama dalam proses pembuatannya dan semakin sedikit orang yang mampu merakitnya. 4. Kampung Adat Nagari Sungai Pua. Kampung ini berada di Kabupaten Agam dan dikenal karena upayanya menjaga sistem matrilineal di tengah modernitas. Walaupun banyak generasi muda merantau, sistem warisan dan garis keluarga tetap mengikuti pihak ibu. Dalam acara adat, peran perempuan tetap dominan, merekalah pengatur rumah, penjaga tradisi, dan penentu keputusan keluarga besar. Nagari Sungai Pua di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, adalah kawasan adat yang subur di kaki Gunung Marapi. Terkenal sebagai pusat kerajinan logam, besi dan kuningan, konveksi, dan pertanian. Nagari ini memiliki tradisi adat yang kuat, sejarah sebagai pemasok peluru masa perang, dan terdiri dari 5 jorong, 5 kampuang, Kapalokoto, Tangah Koto, 5 suku, dan Galuang. Nagari Bataga merupakan salah satu nagari tua di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Keberadaan nagari ini tidak dapat dilepaskan dari cerita rakyat dan jejak alam yang hingga kini masih dikenal masyarakat setempat, khususnya tentang Batu Tagak atau Batu Tegak yang menjadi asal penamaan nagari tersebut. Sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau, Nagari Bataga memegang teguh prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sistem pemerintahan adat di nagari ini dijalankan oleh Ninik Mamak,
yang berperan sebagai pemimpin kaum dan penjaga nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam struktur sosialnya, adat tidak hanya mengatur hubungan kekerabatan, tetapi juga menyangkut kepemimpinan, musyawarah, serta penyelesaian persoalan sosial. Hal ini menjadikan Bataga sebagai nagari yang hingga kini masih kuat mempertahankan identitas adatnya di tengah perkembangan zaman. Salah satu tradisi adat yang sangat penting di nagari Bataga adalah Bataga Gala Pangulu. Upacara adat ini merupakan prosesi pengukuhan atau pergantian Pangulu, yakni pemimpin kaum dalam struktur adat Minangkabau. Tradisi ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi simbol keberlanjutan kepemimpinan adat dan legitimasi sosial seorang Pangulu di tengah kaumnya. 5 Kampung Adat Pandai Sikek. Selain terkenal dengan kerajinan tenunnya, Pandai Sikek juga merupakan kampung adat yang masih menjaga filosofi matriarki Minangkabau. Perempuan tidak hanya pewaris rumah gadang, tapi juga pewaris keahlian menenun songket khas Minang yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini memperkuat posisi perempuan sebagai penjaga nilai ekonomi dan budaya lokal. Kehidupan di 5 kampung adat, Minangkabau ini menggambarkan keseimbangan peran dalam masyarakat. Di era modern, kampung adat ini menjadi laboratorium hidup tentang bagaimana kearifan lokal menjaga keseimbangan sosial yang sulit ditemukan di kota besar. Banyak antropolog dunia menjadikan Minangkabau sebagai contoh masyarakat matrilineal yang masih bertahan dengan kokoh. Keberadaan kampung adat seperti Pariangan, Balimbing, Sijunjung, Sungai Puar, dan Pandai Sikek membuktikan bahwa nilai-nilai lama tidak selalu harus ditinggalkan. Sebaliknya, ia bisa menjadi pondasi kuat untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Dan bagi kamu yang ingin melihat langsung bagaimana matriarki hidup dalam keseharian, datanglah ke salah satu kampung adat, Minangkabau ini. Kampung Adat Pandai Sikek, atau lebih tepatnya Nagari Pandai Sikek, adalah desa adat yang terletak di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Desa ini terkenal secara turun-temurun sebagai pusat kerajinan tenun songket dan ukiran kayu khas Minangkabau. Selain alam dan juga tenun Nagari Pandai Dikek juga memiliki kuliner yang khas yaitu bika bakar. Bika bakar adalah kue tradisional khas suku Minangkabau dari Sumatera Barat yang memiliki rasa yang manis dan gurih yang terbuat dari campuran parutan kelapa dan tepung. Aroma smoky dari proses pembakarannya menjadi ciri khas tersendiri, yang mana dalam proses pembakarannya dibakar dengan api dan bara yang ada di atas dan bawah adonannya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang mengintip 5 kampung adat Sumatera Barat, Minangkabau tempat tradisi matriarki masih hidup dan menginspirasi dunia. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.